akan melaporkan terkait dengan program kegiatan tahun 2021 yang dilaksanakan oleh berbagai pihak yang ada kaitannya dengan Perkip Kabupaten Gorontalo. Nah, Bapak sekalian, kalau APBD Kabupaten Gorontalo itu saya kira setiap awal bulan dilaporkan di Bawaslu Kabupaten. Namun kami tidak hanya memberikan laporan terkait dengan itu, tetapi dari seluruh kegiatan yang terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman baik dilaksanakan melalui dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, DAK maupun kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh APBD. Baiklah saudara-saudara, kami akan bantuan ini di Kecamatan Limboto, Kelurahan Kayulan, Kelurahan Pegaluan, Kelurahan Purwokerto, dan Kecamatan Telaga di Desa Bulia, Desa Mojokerto, Desa Ulu. Perlu kami informasikan kenapa yang ada perumahan itu hanya berada di dua lokasi. Memang ini berdasarkan SK Bupati tahun 2004. SK ya. Kemudian SK itu kita revisi tahun 2020 untuk SK terbaru itu 2020. Namun ke depan Bapak Ibu sekalian, itu kita nanti akan lakukan perda umum dan insya Allah 2022 kita akan selesaikan karena itu menjadi inisiasi daripada DPRD insya Allah. Kita selalu berkoordinasi dengan kota kita terkait dengan masalah mandiri yang nanti akan kita masukkan, sehingga untuk ke depan ini bantuan-bantuan di AK itu tidak hanya berada pada 3 kecamatan, akan tetapi nanti akan membuat ke seluruh desa yang ada di Kabupaten Gorontalo. Kemudian yang kedua, program perumahan rencana pembangunan Kotaku ini. Program Kotaku ini berada pada 5 lokasi. Yang pertama, lokasi perumahan Pulana Kecamatan Limboto, anggaran 1 miliar, pekerjaan jalan Papelkrok 656 meter, drainase lingkungan 522. Ini nanti kita jelaskan baik. Di kami itu tidak ada luasan, tidak ada lebarnya, yang ada panjang. Jadi jangan kita sandingkan dengan program yang ada dikerjakan oleh developer. Kemudian lokasi Kelurahan Purwokerto yang paling kota itu anggaran 1 miliar juga, pekerjaan paving block, jalan beton yang mencapai 2 unit, instalasi pengolahan air limbah, jembatan gantung, kemudian drainase lingkungan ini dengan dana 1 miliar lokasi. Kemudian lokasi Desa Luhu, Kecamatan Telaga, anggaran 1 miliar juga, pekerjaan paving block, drainase lingkungan, MJK, instalasi perumahan lingkungan, Desa Bulawa, Kecamatan Telaga, yaitu yang di depan susut juga ya, sudah selesai Pak. Tolong Pak, sudah disambung itu dananya. Karena saya minta dari sini disambung ke kemudian lokasi Desa Bulia juga, Kecamatan Telaga. Mungkin di Desa Bulia ini yang agak gesekan sedikit ya, nanti tolong disampaikan. Pekerjaan jalan paving block, jalan beton, kemudian jalan drainase lingkungan, instalasi pengolahan air limbah. Jangan rumah ini terkesan kumuh, walaupun ada program Kotaku. Kami sudah melihat langsung bagaimana progres daripada pelaksanaan Kotaku, sangat bagus. Kemudian juga dengan intervensi pemerintah daerah dengan adanya PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. Beberapa hal ini yang dapat kami sampaikan.
dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat evaluasi, rapat koordinasi dan evaluasi pembangunan perumahan yang ada di Kabupaten Gorontalo saya menyatakan di badan resmi. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami sudah sampaikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan program baik itu yang ada di dinas kami sendiri maupun dinas yang ada di provinsi vertikal. Kami sudah sampaikan oleh kami mohon masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian, terutama juga dari rekan-rekan pertanahan, Pakatan, dan yang program 2022 nanti, dan mungkin juga ada Pak Dari Camat yang mewakili dari kemudian juga dari rekan-rekan developer. Kami mohon masukan-masukannya terkait dengan problem yang ada di perumahan dan kota juga. Kami mohon masukan-masukan. Begitu kami mohon dari Bapak Ibu sekalian untuk pertama 5 orang yang bisa memberikan masukan-masukan. Kantor dari kota Kudu ya, itu dampak kami itu jelas. Jadi harus kasih bahasa dulu. Yang bersama Pak dari kota. Terima kasih Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham, Pimpinan Kotaku Aspek 8 Provinsi Gorontalo. Terima kasih atas undangannya. Beberapa masukan. Pertama, program Kotaku ini kebetulan menggunakan dana loan di semua provinsi. Dan kita punya kegiatan dua. Pertama, skala lingkungan yang tadi disebutkan oleh Pak Kadis tadi, ada 5 miliar di alokasi, dan ini dari tahun ke-5 di Klaten dengan menggunakan dana loan. Nah, tahun ini itu dananya sudah close Pak. Jadi dana skala lingkungan kita itu sudah close. Kalau yang sumbernya dana loan. Informasi terakhir dari Direktorat bersama dengan Komisi 5 DPR sementara membahas untuk mencari skenario untuk penanganan 2022 dengan menggunakan skema pendanaan yang sebentar didiskusikan. Karena kalau program Kotaku kan ini program nasional Pak, jadi kita lokasi itu dan alokasi itu sifatnya given. Tapi kita hanya mengirimkan lokasi sesuai SK Bupati Wali Kota. Nah, untuk tahun 2020 ini SK di Kabupaten Gorontalo kan hanya 12 lokasi, tambah dengan yang di sini 2 lokasi. Nah, kemudian kalau skala kawasan, memang kabupaten ini belum pernah mendapatkan alokasi, kecuali kota di tahun 2020 itu sekitar 11 miliar untuk menata 1 lokasi. Padahal dia di 140-an. Kayak di kota Kendari itu kemarin 45 miliar. Itu dana loan dengan sistem multi-year, seperti 2 tahun. Nah, di Kabupaten Gorontalo sudah punya peluang, tapi dari tahun lalu itu RC-nya, range kita itu yang banyak yang belum terpenuhi, sehingga memang belum menjadi prioritas di direktorat. Salah satu contohnya itu misalnya Perda, tadi sudah sempat disebutkan, itu menjadi sebuah RC yang harus kita penuhi untuk penelusuran skala kawasan. Kalau dia tidak ada itu pasti tercoret. Kemudian dokumen RP2 KPKP, tapi sekarang sudah ada yang baru Pak, RP2 KPKPK. Jadi di spanduk kita hari ini itu masuk ya, dari perumahan dan pemukiman kumuh. Jadi segmennya itu sampai pada perumahan kumuh dan pemukiman kumuh. Jadi 2 hal itu yang tertuang di dalam dokumen RP2 KPKPK, termasuk konsolidasi lahan. Nah, itu ada Pak Kakak pertama. Di dokumen RP2 KPKPK termasuk membicarakan terkait dengan konsolidasi lahan. Jadi memang dokumen-dokumen itu yang menjadi persyaratan ketika kita mengajukan skala kawasan. Karena skala lingkungan yang 1 miliar memang close. Tapi kalau yang skala kawasan itu sampai Desember 2022. Jadi itu biasa. Tahun ini saja ada beberapa kota yang lelang ini. Tapi biasanya kalau ada yang batal, nah itu kabupaten yang di bawah itu dinaikkan kalau dia siap.
Nah kalau kita punya dokumen tidak siap ya kita tidak bisa bersaing dengan kabupaten kota yang lain. Jadi untuk di kabupaten kita usulkan kalau boleh di tahun 2022 ini di samping perda umum, dokumen LP2 KPK, LP2 KPK mau dilihat dulu kalau dia sesuai dengan Permen 20 berarti oke, tapi kalau tidak harus direvisi. Kemudian ada P3KP yang mungkin sementara di Perkem sudah ada juga itu. Kemudian terkait dengan pendataan des lain, kami sarankan supaya seluruh ibu kota kecamatan sebaiknya menjadi titik lokasi pendataan des lain. Supaya itu ketika masukkan di dokumen LP2 KPKP dan Perda itu satu kabupaten. Kalau kontrak kan kebetulan yang didampingi cuma lokasi Boto dan Telaga. Jadi kalau SK-nya hanya 2 kecamatan itu sebenarnya tidak mewakili lokasi kabupaten, dia hanya mewakili dampingan program kota. Nah, jadi mungkin sesuai sarannya kabupaten juga akan kemarin kalau di sini nanti tahun depan kita luas dari seluruh, tapi yang cenderung umum itu kan di kota kecamatan. Itu 1-2 desa. Nah sehingga ketika ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kita dari pusat, kita tinggal buka dokumennya, kita punya lokasi. Dan semua kelurahan yang 23 itu kita punya dokumen namanya RPLP, Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman. Jadi kalau misalnya dinas periki mau mengangkatkan kegiatan tahun depan, di situ ada investasi kegiatan 5 tahunan untuk penataan pemukiman lingkungan. Jadi sebenarnya sudah ada itu. Tapi kalau dana loannya sudah close tahun ini Pak Asisten. Jadi yang tersisa sementara dibahas itu di Komisi 5 skemanya mau menggunakan dana APBN. Dan kelihatannya anggota DPR kita sangat ngotot untuk karena itu kan memperbanyak lokasi-lokasi dan apalagi menjelang 2024 ini kelihatannya akan getol untuk tahun depan itu. Nah, kalau kita tidak cepat merevisi SK kita untuk lokasi yang terbesar, maka kabupaten itu hanya yang 12 itu di SK. Karena di SK itu kan muncul setelah pendataan desanya. Jadi indikator kekumuhan itu dihitung berdasarkan Permen 14 tahun 2018. Dan disampaikan oleh Pak Karim tadi, kita tidak bisa menentukan satu lokasi untuk kumuh atau tidak kalau kita tidak melakukan pendataan. Karena kalau dilakukan SK misalnya yang kumuh itu 7 hektar, pertanyaannya 7 hektar itu dari mana? Nah, itu melalui pendataan. Nah, memang kalau skala lingkungan itu dia mengabaikan luasan, karena dia program given mau 5 hektar, mau 10 hektar, mau 20 hektar intervensi. Tapi ketika masuk ke skala kawasan itu kembali ke kewenangan Undang-Undang 23 dengan Undang-Undang nomor 1 tentang PKP, bahwa di atas 15 hektar kewenangan pusat, 10-15 provinsi, dan di bawah 10 itu kota kabupaten. Jadi memang untuk tahun depan Pak Asisten melalui balai itu sudah diusulkan lokasi yang ada di SK. Jadi ada lokasi pencegahan dan ada lokasi peningkatan atau penanganan. Itu yang sementara kita usulkan. Cuma karena itu menunggu surat Kementerian PU lokasi mana-mana yang akan menjadi disesuaikan dengan anggaran. Kita berharap kalau APBN-nya masih bisa mendanai skala lingkungan, karena kabupaten tahun depan masih dapat supaya Pak Supani masih tetap di kabupaten. Kalau tidak ada berarti pindah di angkat kaki ke Purwato. Kalau ada di Purwato, mungkin itu beberapa masukan Pak. Yang pasti kita punya skala lingkungan dan skala kawasan, tetapi health-nya harus kita penuhi. Dan kabupaten sangat potensial untuk skala kawasan karena dari sisi regulasi itu sudah banyak yang masuk ke persyaratan. Terutama partisipasi dan dukungan pemerintah daerah kita sangat tinggi sebetulnya di program ini. Cuma harus dipegang dengan regulasi karena di kementerian kalau tidak ada dokumennya ya disuruh kembali. Mungkin itu Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On our side. Jelas apa yang menjadi program kegiatan 2021. Ada beberapa hal yang menjadi sebuah catatan, saya sudah mencatat. Kemudian yang berikut di tahun 2020 ini kita sudah bisa berkolaborasi di dalam
Saya kira inilah beberapa hal yang menjadi topik kita. Kita mengucapkan alhamdulillah pada hari ini rapat pertemuan kita pada sore hari ini demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi close till I get up. Time is barely on our side.